Karena di video selanjutnya gue bakal deep talk atau review lebih detail sama ownernya langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Dion Gustian. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang, gue udah pakai baju koko, pakai peci yang mereknya belum dilepas, price tag-nya belum dilepas. Berarti kenapa coba? Nah, kemungkinan nih videonya diupload pas nanti kita udah lebaran. Jadi gue pakai baju kayak gini aja. Dan gue ucapin selamat lebaran buat semuanya yang merayakan. Dan gue ucapin minal aidin wal faizin buat semuanya yang udah stay tune di channel ini. Mungkin sebelumnya gue ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, atau mungkin masih belum sesuai harapan kalian. Ya mungkin kedepannya gue bakal jadi lebih baik lagi. Harapannya mungkin lebaran kali ini bisa ketemu di Ramadan selanjutnya. Dan untuk semuanya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera cabut lah kasarnya, segera hilang dari muka bumi ini, dari semua penjuru yang ada di bumi ini. Oke, seperti yang udah gue mention sebelumnya, gue kan udah ngasih first impression tentang NMAX 2015 non ABS ini, merek Bro Rian. Nah, kali ini karena gue juga belum terlalu detail dan gue juga nggak tahu harga-harganya berapa dan sejarah motornya kayak gimana, mungkin kita sekarang langsung ngobrol aja sama ownernya. Kita undang aja ownernya langsung ke sini ya. Yes. Hehehe. Oke bro. Halo. Halo juga. Oke. Jadi kita simpel sih ya. Sorry nih gue duduk di sini ya, nggak apa-apa. Oke, santai ya. Jadi gini, kan kemarin gue udah diizinin buat ngasih first impression sama test ride lah, tipis-tipis nih ya mau nih motor. Gue juga udah ngasih penilaian dan gue kasih nilai dari angka 1 sampai 10 ini 9 lah ya motor ini. Iya, Oke, ini cakep banget. Tapi sebelum kesana, perkenalan dulu bro. Jadi bro ini siapa? Biar viewers juga tahu gitu. Biar teman-teman yang nonton ini juga tahu gitu. Halo teman-teman, nama saya Riyandi Setiadi. Rumah saya di daerah Buah Batu, perusahaan Buah Batu. Perusahaan Batu, oke. Iya, perusahaan Buah Batu. Terus apa lagi? First impression dari motor ini asik sih, cukup menarik juga gitu. Dari awal karena saya tuh pecinta Honda dari dulu tuh, pecinta Honda. Anak Honda ya? Ya, anak Honda lah gitu, anak Honda. Karena ini di rumah nganggur bekas kakak yang apa adanya motornya bladus lah istilahnya gitu, bladus. Nah, beberapa bulan ke depan sama saya dirombak segala macem gitu. Dari model depan sampai ke belakang saya rombak-rombak semua, dipercantik lagi pokoknya. Seperti itu. Oke. Berarti mungkin itu alasan kenapa NMAX ini ada gitu ya? Iya. Oke. Dan tadinya mungkin disebut bladus, mungkin teman-teman juga bingung bladus apaan sih gitu kan? Mungkin ini motornya sebelumnya dipakai tempur kali ya? Pakai tempur ya. Oke. Jadi dipakai tempur tuh mungkin dipakai harian, kasarnya mah dipakai belanja ke pasar, dipakai antar jemput, dipakai segala macam lah, hujan, badai, panas menerjang juga, gas kali ya? Iya, digas. Oke, jadi itu maksudnya mungkin ya. Oke. Jadi itu kenapa NMAX. Terus kalau boleh tahu nih, historinya kan ini motor tadi adanya seperti itu. Iya. Nah, kenapa sih gitu kepikiran buat sampai dibuild seperti ini? Karena sebenarnya ini cuman saya suka hobi memodif-modif kendaraan lah gitu. Oh gitu, ada passion. Iya, ada fashion di motor gitu. Kebetulan ya dikit-dikit saya bangun dari pengereman, segi lampu, repaint gitu kan. Iya. Sama saya full diganti semua gitu. Oke. Itu diganti. Oke. Jadi emang dari waktu itu ngebangun motor ini dari bladus itu ya? Iya, dari bladus. Langsung dibikin seperti ini atau mungkin ada sejarah sebelumnya nggak? Dari konsep seperti apa dulu gitu? Kalau ini sambil berjalan aja sih konsepnya gitu, kan. Iya, yang satu dulu dicat langsung konsep buat warna velg nih. Terus apalagi yang unik gitu kan untuk di karbon-karbonin gitulah. Oke. Lala gitu. Iya. Seperti itu berjalan aja sih kalau konsep gitu. Gitu. Jadi konsepnya lebih
kemana sih? Kalau misalnya gue kan ngasih first impression nih yang di video sebelumnya ya. Iya. Gue mikir ini motor dipakai daily bisa, kenceng juga iya gitu, cakep buat kontes juga ini mumpuni lah kasarnya gitu lah ya. Ini serius sih, gue muji banget motor ini. Cuman menurut bro sendiri nih, bro Rian sendiri, ini konsepnya kemana sih sebenarnya? Kalau gua sendiri sih ini konsepnya ke racing look. Racing look ya? Racing look ya. Oke. Racing look. Racing look menurut bro tuh gimana gitu? Biar nggak pada bingung juga nih. Ya. Oke. Jadi racing look tuh teman-teman dari mesin saya sudah up cc. Kalau look itu kan dilihatnya cantik gitu, cakep gitu kan. Nah, seperti ini gitu. Kata gitu saya ya. seperti itu. Oke. Jadi ini looknya cantik mungkin ya, terus performance juga menunjang gitu ya, terus menunjang. emang di-upgrade juga gitu kan. Betul. Terus apa lagi? Oh iya ya, karena sebelumnya gue juga kaget ya, ini lihat kaliper gede banget. Mungkin emang dari segi safety sih ya. Iya, dari segi mungkin safety. Oke. Nah, bicara look nih. Sekarang kita kayaknya masuk ke review part-part apa aja yang ada di NMAX Bro ini, dan boleh buat transparansi harga sih ya. Ya, boleh. Oke. Dikurang lebihin aja ya, takut ada yang salah. Oke. Mungkin kurang lebih itu maksudnya guys. Jadi mungkin kan karena motor ini juga dibuildnya berjalan ya, nggak langsung berat atau set kayak gini gitu kan. Jadi berjalan mungkin harganya kurang lebih aja kali ya. Iya, kurang. Oke. Mau mulai dari mana dulu nih bro? Boleh dijelasin? Dari depan aja deh boleh. Oke. Dari depan, dari windshield kali ya. Yeah. Dari windshield saya memakai ori Thailand Yamaha NMAX gitu. Terus ya? harganya tuh sekitar 600.000 satunya. Terus juga kalau di Bandung yang saya lihat tuh cuman ada 2 yang memakai ini di Bandung gitu, setahu gitu? saya ya. Setahu saya cuman ada 2 gitu di Bandung. Oke, windshield ternyata yang Maxi juga ada gitu ya. Karena sebelumnya gue pikir cuman Honda kan yang ada OM sananya kan. Kayak yang disebutin sama Hilal kemarin tuh K97 apa segala macam Honda asli sana kan. Iya. Ternyata ini asli NMAX. Asli NMAX Thailand. Iya, OEM-nya ya. Iya, OEM. Original Equipment Manufacturing-nya Thailand ya. Betul. Bentuknya sleeper sih ya, mirip-mirip, cuman mungkin nggak ada dudukan plat nomor. Bukan plat nomor bedanya. Oh gitu ya. Dudukan shape-nya mas mungkin sama ya? Sama. Bentukannya ya? sama. Oh gitu. Cuman bedanya cuma satu doang di dudukan plat nomor sih. Oke. Gitu. Dari hal simple yang menurut gue makanya gue nggak mention di video impresi gue, karena ini gue pikir ini original bawaan motor gitu. Gue nggak tahu kalau ini rare gitu ya. Iya. Ini tadi ada berapa? Ada 2 di Bandung yang pakai ini. Oh yang pakai ini ada 2 di Bandung. Ada 2 di Bandung. Harganya 600.000 ya? 600.000. Kurang lebih. Ya kurang lebih. Oke. Dapatnya di mana sih? Dapatnya saya beli di NS Matic Box. NS Matic Box ya, Om Sabik ya. Ya Om Sabik. Oke lanjut. Terus dari lampu sen saya ubah ke merek JPA. Warna senjanya warna putih, ratingnya warna orange. Itu saya di harga kurang lebih 500 sekian, 150. Itu depan. 50, iya. Oke. Kiri kanan gitu. Itu dapat dari mana tuh, Bro? Saya dapat barang ini sen JPA dari No Limits Matic Shop. Oh, No Limits ya. Oke. Itu di Bandung ya? Di Bandung, betul. Karena emang bukan mainstream sih, emang kebanyakan yang modif NMAX larinya ke lampu sen ini ya. Iya. Oke. Lanjutin bro, ada terus apa lagi? Dari apa ya? Pengereman mungkin ya? Oke, pengereman ya. Boleh, pengereman. Pengeremannya saya kaliper memakai Brembo M4 monoblock. M4 monoblock. Dengan kisaran harga 5.500.000 satu. Soalnya ini tuh kan nggak bisa dibeli eceran, kebetulan saya sama teman saya kan 2, dia tuh pengen yang kiri kalau nggak salah, yang saya yang kanan gitu. Jadi setengah-setengah lah intinya gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini bingung kenapa nggak bisa eceran dan kenapa nggak bisa dibilang setengah-setengah atau kiri atau kanan. Iya. Jadi itu emang peruntukannya emang buat moge apa gitu? Buat moge ya. Oke. Ini tuh gede banget dan harganya tadi? Harganya 5.500. Itu kaliper only? Kaliper doang. Kaliper doang ya? Kaliper doang. Oke, sebelum kita lari ke bracketnya, ini dapat dari mana? Kalau dari Brembo, rem itu dari om saya, dari Om Jos. Om Jos barangnya ya? Iya, Om Jos. Oke. Dia juga importir dari luar ke dalam lah ya.
Oh gitu. Iya. Jadi dia juga seller juga di sini. Ya Apa salam juga. Oke, mungkin nanti kalau misalnya emang ada yang berminat atau gimana kita bisa cantumin kontaknya juga ya. Boleh. Oke, lanjut ke bracket nih tadi. Penasaran sih bracketnya karena kan ini peruntukannya berarti kompatibel buat Moge. Iya. Otomatis kalau misalnya buat Moge udah ada bracket yang plug and play dong. Ya, Ya plug sih. and play. Kalau ini kayak gimana sih? Kalau ini tuh kan sebelumnya saya pakai piringan pecakram tuh ukurannya 230 nih. 230 tuh original ya? Original NMAX gitu kan. Iya. Karena ini pakai kaliper besar gitu kan. Jadi saya si bracketnya tuh ditambahin lagi sama model seperti roller gitu. Oh, oke. Seperti roller di agak berapa senti saya dibuat sama saya. Lalu saya ambil cakram piringan disc floating AMS ini. Iya. Ukuran 260. Dan dicoba sama saya dipasang. Iya. Waduh, cakep sekali ini gitu gitu kan. ya. Piringannya besar, iya fitmentnya tuh dapat gitu. Iya, oke. Piringannya besar, kalipernya juga besar, otomatis kan kolaborasi yang cocok gitu lah. Iya. Seperti itu. Cocik lah ya, Iya. udah match banget. Mungkin karena emang si bro ini pengen racing look kali ya. Iya. Oke, mungkin tadi udah sebutin belum harga kali bracketnya? Harga bracketnya tuh sekitar harga 500.000. 500.000. Iya, Itu 500.000. bikin. Iya. Kalau boleh tahu di mana ya bikin? Kita bikin di Jakarta. Oh gitu. Iya, bikin Jakarta. Oh, oke, dibikin Jakarta ya. Iya. Kalau untuk piringan di floating ini AMS harganya 560.000. 560.000 ya. 560.000. Oke. Ukuran 260 mm ini. Oh iya. Ukurannya. Otomatis ini maksudnya 260 mm itu yang disebutin, kalian bisa lihat sendiri. Ini hampir full nutupin velgnya ya. Velg, iya, betul, Karena velg. ini upsize lah. Itu lebih besar dari ukuran yang original bawaan pabrikan. Iya. Oke, pengeremannya yang depan kayak gitu ya. Oh, yang ketinggalan belum. nih. Ada yang belum nih, kelihatan. Merah-merah nih. Apa nih? Selang rem hell. Iya. Yang non ABS ya, teman-teman ini. Non ABS itu di sekitaran harga 1,5. 1,5. Ini sama juga belinya di No Limits Matic Shop. Oh gitu. No Limits Matic Shop. 1,5 tuh depan doang. Dua-duanya. Oh, depan Iya, belakang depan ya. belakang. Oh, depan belakang. Ditambah dengan ini teman-teman stabilizer untuk ya menambah biar enak aja lah supaya nikung gitu kan. Iya. Stabilizernya merek KTC dengan harga 250.000. Oke. Sama juga di No Limits belinya. Oke, Seperti itu itu. CNC ya. Iya, CNC. Mungkin kalau Betul. kalau kata orang Sundanya mah Iya. biar lebih namblek lah ya Betul, motor biar deh. lebih lek gitu. Iya, biar lebih namblek dan lebih apa namanya? Lebih enak kali ya. Lebih enak, Lebih iya. corneringnya lebih stabil Betul, dan segala lebih stabil. macamnya mungkin ya. Iya, betul. Oke. Lanjut. Kita kan dari tadi di bawah mulu nih Di ya. bawah nih, Oke, tinggal. tadi 1,5 juta tuh selang rem depan belakang ya. Iya, depan belakang, ABS betul. Non ABS. Hell non ABS ya. Iya, betul, Oke. non ABS. Oke, jadi harganya segitu ya guys ya. Iya. Oke, sekarang kita naik nih. Gitu yang ada tabung-tabungnya tuh. Master rem nih, ke master rem saya memakai RCS 15 non Corsa Corta ya, kan ada yang Iya. Corsa Corta ada yang enggak. Saya bawa yang enggak ini. Iya. Gas biasa lah. Iya. Dengan kisaran harga saya dapat tuh 3,9. 3,9 ya. 3,9, RCS iya. 15. 3,9. 3,9. Steel deal sih. Steel deal Steel deal sih. Karena kalau misalnya kalau nggak salah ya. Iya. Gue tahu tuh sekitar goceng lah ya. Iya, segitu. Goceng tuh 5.000, 5 juta apa sih? Ya segitulah pokoknya. Istilahnya segituan lah ya. 3,9an lah kurang lebihnya. Oke gitu ya. Iya. Itu dapat dari mana? Saya Bro dapat ini? dari adalah orang kayak seperti orang dalam gitu lah. Orang Jadi dalam. Oke. Dalam. Agak sedikit dimiringin lah harganya karena udah bro gitu lah. Udah Seperti itu. udah ini banget lah ya. Udah sobat banget kali ya. Sobat banget, betul. Oke bro, kalau mau lihat dulu ada apa sok? Nggak apa-apa, lihat di HP-nya. Oh nggak apa. Oke lanjut ya. Oke. Langsung deh ke yang master rem yang kirinya tuh. Kalau Itu master pakai rem yang kiri saya masih pakai KTC sih, memakai KTC yang ukurannya 16 ini tuh ukuran 16. Saya belikan ini tuh sepasangnya nggak bisa diencer gitu ya. Oh iya. Ya sepasang tuh 1,7 tuh udah sama tabung semua. Oh gitu. Udah semua pokoknya. Oh. Tabung sama master rem. Hmm. Dapat 2. Oke. Gitu. Jadi tabung remnya
istilahnya dapat bonusnya dari mas rem gitu. Oh, oke. Itu. Jadi ini tabung mas remnya itu pakai KTC ya? Iya, dari KTC. KTC-nya ini yang lurus ya ini ya? Atau belok sih ini? Yang Lurus belok. ya? Oh, Yang belok ke atas gitu. oh emang rada gitu ya? Iya, ada gitu. Oh, oke. Jadi bukan yang lurus gitu. Iya. Bukan yang berapa derajat? 45 derajat ya? Iya. Iya. Ya, istilahnya itu ya. Ya, segitu. Apa 0 derajat ya? Gitu pokoknya istilahnya lempeng lah ya. Lempeng aja lah. Lurus gitu sih tabungnya. Lurus. Oke. Oke, jadi kiri pakai KTC nih. Iya. Oke, bicara sedikit nih, Bro. Kan Bro tadi pakai yang depan tuh master remnya pakai yang non Corsa Corta. Iya, Kira-kira bedanya apa sih yang Corsa Corta sama yang non Corsa Corta? Secara global aja gitu. Aduh, bedanya apa ya? Lebih ada, kalau nggak salah nih ya teman-teman, bedanya tuh ada settingan apanya gitu, lebih bisa lebih enak kayak katanya. Oh, ada apa ya? Ada sesuatu yang bisa lebih di-adjust kali ya? Iya, di-adjust seperti itulah. Di handle-nya mungkin ya. Di handle-nya. Oh, oke. Kalau Mungkin kayak gitu sih ya. Ya, kalau yang biasa juga kan ada. Cuman itu cuman adjust yang di sini doang. Kalau yang CC itu kalau nggak salah ada lagi gitu kalau nggak salah tuh ada putaran di atasnya tuh ya. Kalau nggak salah tuh gitu. Seperti itu. Oke. Nanti kurang lebihnya kayak gimana kalian mungkin bisa lihat di Google atau mungkin nanti kalian boleh komen di bawah. Mungkin gue harus nge-review spare part, option part atau disebut option part Brembo atau yang kayak semacam seperti ini. Lebih detailnya kalian boleh komen di bawah, oke? Oke, lanjut. Sekarang kita mungkin agak mundur ke belakang ya. Karena nanti visualnya kita di terakhir mungkin ya. Mungkin apa itu? Knalpot. Oke, knalpot saya memakai Rob One. Rob One tuh made in Bandung ya. Asli Bandung. Asli Bandung. Produksi di Ranca Bolang. Iya, Ranca Bolang ya. Warga Hayu. Itu saya beli harga 1,4 di No Limits Matic Shop. 1,4 ya? Iya, 1,4. Oke, itu masuknya standar racing sih ya? Standar racing. Karena waktu gue test ride juga suaranya enak dan nggak terlalu bising sih ya? Nggak terlalu bising. Terus ada power boom juga, itu power boom tuh buat apa sih? Jadi kalau power boom tuh istilah saya ini ya, okay. Bisa diajak kompromi suaranya gitulah. Kalau kita lagi nyantai tuh suaranya tuh nggak keluar gitu. Pas kita ngegeber tuh dus. Mungkin kalau digas tengah kali ya. Pas tengah ke atas. Gila, pas dibejek tuh. Ada gitu. Begitu. Dan kalau yang gue tahu juga power boom tuh bisa ngurangin ini kayak beltak kayak gitunya. Oh iya. Iya. Ini ada suara sirine guys. Ada sirine polisi. Oke, kita mungkin skip dulu ya. Apa gimana? Lanjut aja ya. Oh, ambulans. Hah? Oh iya, cukup. Mungkin sebelum kita lanjut nih ya, karena baju bro-nya juga Everybody versus COVID-19. Kita tadi baru aja dilewatin sama ambulans yang mungkin kita nggak tahu, mungkin maksudnya mungkin ambulans tersebut bawa pasien COVID-19 atau gimana. Nah, menurut bro nih bro, karena kita lagi ngebahas juga tentang COVID-19 nih, kira-kira kayak gimana sih harapan kedepannya, doanya kedepannya bakal kayak gimana sih tentang COVID-19 gitu? Doa kedepannya untuk COVID-19 ini supaya segera berakhir lah. Pokoknya aktivitas segala macam, semua itu aktivitas seperti ya, karena dampaknya bukan karena satu orang doang kenanya gitu, ini seluruh dunia lah ya kena dampaknya. Jadi kita mau beraktivitas juga ada batasnya gitu kan. Mau kerja juga susah, work from home di rumah malah jadi kesel gitu kan. Seperti itulah buat kedepannya, buat yang lagi terkena virus COVID-19 ini cepat-cepat segera pulih lagi kembali, berkumpul bersama keluarganya. Amin. Itu juga buat teman-teman yang mentalnya sedang down gitu kan, selalu semangat lah. Oke, pokoknya semangat terus pokoknya. Iya, kita perduniawian, perjuangan, perkehidupan lah ya. Pokoknya harus terus semangat gitu ya. Semangat lah. Oke, karena mungkin apa ya? Banyak yang terdampak ya, sekali lagi yang udah disebut sama Bro Rian gitu. Sorry nih ya jadi bahas tentang COVID dulu gitu ya, karena emang cukup juga nih, karena cukup apa ya, memprihatinkan. Karena ini lebaran pertama mungkinnya kita mengalami sampai seperti ini ya. Iya, seperti ini. Coba kalian bayangin, kalian nggak bisa mudik, kalian mau keluar rumah juga mungkin banyak yang dipikirin, gitu ya. Oke lah, mungkin gue di sini sama Bro Rian, kita keluar rumah, kita di sini berusaha untuk entertaining kalian yang di rumah aja, dan
percayalah, kita pun di sini tetap jaga kebersihan ya. Jaga Kita di sini kebersihan api, kita nggak sembarangan gitu aja, dan kita pun nggak di keramaian. Karena di sini pun kita nggak ramai-ramai. Kita di sini hanya 2 sampai 3 orang doang kalau kalian tahu. Jadi apa ya? Pesan sekali lagi mungkin buat semua yang nonton, apa ya? Tetap stay safe, stay healthy. Stay safe, tetap jaga kesehatan lah pokoknya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker gitu. Oke, mungkin kurang lebih segitu ya tentang COVID-19. Tuh. Ini ada azan, mau di break dulu nggak? Lanjut dulu aja ya. Oke. Jadi tadi knalpot ya, kita lagi bicara knalpot ya tadi terakhir ya. Oke, kepotong nih tadi ya. Ya nggak apa-apa. Oke, knalpot tadi Roban dapat di Ranca Bolang ya. Nggak produksi Ranca Bolang, dapatnya di No Limit karena kan di toko saya belinya. Oh, oke. Tadi kan sering di-mention tuh No Limit. No Limit tuh di mana sih? No Limit Matic Shop tuh di Jalan Cijagra. Cijagra, itu Bandung ya? Ya di Bandung, Jalan Cijagra. Oke, dapat harga tadi 1,4. 1,4 ya. Cukup worth it sih ya? Iya. Dengan harga segitu ya? Iya. Oke, lanjut tadi gue lihat juga udah ada radiator yang besar ya di sini. Radiator. Yang eye case juga ya, cukup Iya. eye case juga. Nah, itu pakai apa sih, Bro? Radiator tuh mereknya punya QTT. QTT. Iya. Thailand ya? Thailand ya, Thailand QTT. Saya dapat harga, saya beli di Tokped ya. Itu beli di Tokped karena di Bandung lagi kosong sih kebetulan gitu kan. Saya nyari dapat harga 1 juta. Pas itu. 1 juta? Pas 1 juta pas. Itu emang pasarannya segitu atau emang? Kalau nggak salah saya lihat sih segitu, pasaran lihat ke bawah juga sama sih. Oh gitu? Iya di Tokped. Oke. Nah, yang kelihatannya lagi nih ada radiator hose-nya yang modelnya mirip Sampo itu ya. Iya. Itu kan banyak banget ya, dari kemarin gue nge-review motor yang sebelumnya juga apa ya, gue udah nyebut orang mention itu Sampo gitu kan. Iya. Ternyata gue dapet ilmu kalau itu ternyata bukan Sampo. Bukan Sampo. Oke, pertanyaannya kan kita udah tahu nih di sini kalau itu anggap aja model Sampo lah Model ya. Sampo, iya. Model Nah, Sampo. kenapa diganti pakai yang kayak gitu gitu? Karena lebih ke bahan sih, lebih keras gitu kan. Kalau yang orisinil kan agak lembek-lembek gitu. Karetnya ya? Iya, karetnya. Oke. Makanya saya berani upgrade. Kalau berani lah udah. Oke, Kayak gitu aja. Oke. Kayak gitu. Mungkin sedikit review tentang radiator hose-nya itu selama pemakaian sejauh ini aman aja? Alhamdulillah aman. Aman. Aman semua. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin ragu, mungkin itu bukan Samco atau gimana, di Bandung udah banyak yang pakai, ya nggak sih? Banyak banget. Bahkan dipakai balap pun banyak ya. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Ini dapat di mana? Sama juga di No Limit juga. Oh, oke ya. Limit No Limit juga. ya, banyak banget barangnya No Limit. Oke. Oke, mungkin segitu dulu dari sebelah kanan ya. Iya. Nah, ada yang kelihatan banget nih yang semua orang eye catch ya. Yang shockbreaker itu. Itu pakai apa sih, Bro? Shockbreaker saya pakai Ohlins tabung bawah. Iya. Tabung bawah sih cukup enak sih menurut saya. Gitu. Bukan lebih ke head on gitu ya. Jadi seluruh motor ini pas diganti itu ke pemakaian sama ya ke pemakaian lah intinya. Lebih menambah kenyamanan. Iya, kenyamanan juga. Safety ya? Safety lah, lebih ke Oke. safety kalau saya. Jadi kayak gitu guys. Sebenarnya Bro Rian ini pakai Brembo, masterin Brembo, kaliper Brembo, selang rem hel dan lain-lain. Itu ya termasuk Ohlins gitu ya. Enggak Iya. cuma pengen head on doang ya. Enggak. Oke, jadi di note mungkin head on mah itu ngikutin lah ya. Ngikutin ya. Cuman ini emang ada passion di modifikasi Ya, motor dan emang ini apa ya? Fungsional lah ya. Fungsional. Jadi jangan, mungkin ada segelintir orang ya, gue nggak nyebutin orangnya siapa mungkin ya. Mungkin ada orang yang ngerasa ini merek ini juga cukup, merek ini juga cukup gitu ya. Iya, pasti Oke. ada lah. Pasti ada. Apalah ngapain pakai yang gini-gini, apalah pakai part mobil, Ohlins gini banyak lah yang kayak gitu. Pasti banyak. Ya itu kan makanya yang gue udah sebutin di first impression motor ini, gue udah bilang ya itu sesuai on budget kalian masing-masing dan sesuai taste ya. Taste kalian masing-masing. Ya maksudnya itu catatan dulu ya sebelum ini berlanjut lebih jauh lagi. Terus juga kalau misalnya ngemod itu jangan terlalu memaksakan gitu kan. Bener tadi kayak kata Bro Dion juga, sesuai budget lah ya kita meminimalisir dana gitu kan buat mikir ke depannya seperti itu. Kalau misalnya kita ada uang pas-pasan nih, kita memaksakan beli barang yang head on gitu kan, kita nggak mikir jangka panjang gitu. Jangka panjangnya tuh untuk kita hidup gimana gitu kan, buat ini apa, buat ini gimana gitu. Seperti itu, pokoknya sesuai budget lah ke diri, balik ke diri masing-masing gitu, balik lagi. Jadi kasarnya seperti itulah ya. Betul. Jadi mungkin orang-orang juga kan banyak yang mungkin dari merek ini dulu upgrade ke sini dulu, berproses lah ya. Berproses semuanya. Karena si bronya juga mungkin berproses lah ya, nggak langsung gini nggak ya. langsung semua enggak. Jadi catatan buat kalian guys.
sebenarnya untuk memodifikasi motor atau build motor kesayangan kalian sesuai taste dan on budget tuh sebenarnya ya berproses gitu, pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Dari mesin tuh ya paling bore up, terus ECU paling saya udah ganti ECU, ECU udah ganti ya, udah upgrade. Udah upgrade.